Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani mudaku. Hari ini setelah tadi pagi jam 6 pagi sampai jam 9 pagi saya melakukan pengkocoran di lahan ketiga. Ini saya berada di lahan keenam ya, lahan keenam yang alhamdulillah hari ini juga bertepatan dengan 6 HST-nya. Ya, bertepatan dengan 6 HST dan saya ngajak jagoan saya ya. Namanya siapa, Dek? Hafiz ya. Nah, ajak saya namanya Hafiz ya. Kita berada di belakang kita ya, sampai ke atas sana. Itu adalah lahan ke-6 yang sekarang jagungnya berumur 6 HST. Jagungnya saya menggunakan jagung manis merek dagang Skada 88 F1 ya. Tadi saya sudah survei di petakan nomor 1 2 3 yang saya tanam berarti di hari ini 6 HST. Itu alhamdulillah sudah pada tumbuh ataupun sudah pada keluar daunnya, alhamdulillah ya. Ada satu dua yang miss, tapi kebanyakan hampir ya 98% tumbuh, atau itu miss atau memang belum keluar dari tanah. Saya masih ini sih, masih meraba-raba karena saya belum berani mencongkel tanahnya, karena kalau misalnya belum 7 hari saya belum berani mencongkel tanah. Nanti kalau sudah 7 hari ternyata belum keluar dari tanah ya saya akan tanam ulang gitu. Nah, alhamdulillah ini adalah lahan yang 6 HST sudah berjalan ya. Dan ini sharing buat teman-teman ya, di lahan yang ke-6 ini, bahwa kemarin kan sempat lahan ini juga saya tanami pada saat gerimis rintik-rintik baru mulai datang ya. Jadi di hari ke berarti berapa? Hari ke 8 ya, berarti 8 AST-nya itu. Hari ke-8 itu sebelum ini ya. Itu ada bukan hujan, tapi gerimis. Gerimis, tapi saya cuman berpikirnya kalau besok sampai gerimis lagi, saya akan tanam di besok harinya. Gitu, di besok harinya. Dan ternyata 2 hari itu gerimis rintik-rintik. Jadi hari pertama saya biarkan tanah itu masih posisi panas, karena kan masih menguap panas dari dalam tanah gitu kan, saya biarkan. Terus di hari keduanya ada gerimis lagi tuh sore, enggak terlalu lebat tapi lumayan lah untuk membasahi tanah. Dan di hari keduanya ini sore saya mampir ke sini dan saya coba cek kadar tanahnya masih panas apa enggak. Ternyata sudah dingin ya, sudah dingin tanahnya di dalamnya, dan tanah di dalam juga sudah tanahnya udah lembab ya, lembab. Besok pagi-paginya jam 6 pagi yang saya bikin video shot itu, jam 6 pagi saya datang ke sini, jam 6 lebih lah saya datang ke sini untuk penanaman ya. Dan itu pun ada selentingan dari orang, loh belum hujan kok sudah ditanam gitu, belum hujan kok sudah ditanam. Nah, ini sharing buat teman-teman. Jadi kita nanam tanaman itu jangan nunggu hujannya lebat ya. Kalau hujannya lebat berturut-turut 3 hari 4 hari lebat terus, malah itu nanti membahayakan dari sisi benih, bisa saja nanti malah busuk di dalam tanah. Yang kita harapkan itu tanah cukup lembab gitu kan, untuk merangsang daripada pertumbuhan perkecambahan dari jagung ini. Jadi kalau 2 layer lembab, tapi ini juga teman-teman harus memprediksi dulu ya, kira-kira nih awannya ini selama 2 hari itu hitam terus atau enggak. Kalau posisinya hitam terus berarti kan ada kemungkinan nih besok harinya hujan, atau 2 hari kemudian hujan, atau 3 hari kemudian hujan. Yang penting setelah gerimis-gerimis itu tadi, di 3 hari atau 4 hari setelah itu ada hujan, dan itu malah bagus ya. Jadi nanti perangsangan untuk sisi cambahnya ini lebih cepat gitu. Nah, ini yang saya sudah buktikan di lahan ke-1, lahan kedua, lahan ketiga, bahkan ini lahan ke-6 ya. Saya tanam pasti di saat gerimis rintik-rintik 2 kali, 3 kalinya itu saya cek kadar tanahnya masih panas atau enggak. Caranya ya kita tinggal cangkul. Kalau di dalam tanahnya itu sudah, ya bahasanya kan ada basah-basah, ini tanah kan ada yang kering kayak gini ya, kering melontang ya. Terus ada yang basah kayak gini, ada yang warnanya kan beda ya. Ini kering melontang ya, ini yang agak basah-basah. Kalau sudah agak basah-basah kayak gini, ini kan lembab di dalamnya, lembab. Dan kalau kita tekan kayak gini pun dia ya, jadi serbuk gitu kan. Kalau yang kering melontang kayak gini kan susah ya, kita harus pakai tenaga gini kan. Nah, yang penting kadar tanah di dalam tanahnya itu kayak gini, lembab kayak gini ya. Nanti ketika 2 hari 3 hari hujan agak lebat, itu kan nanti tambah
tambah lembab lagi dan perkecambahannya malah lebih cepat. Tuh, dan itu yang saya buktikan. Begitu teman-teman. Jadi ini lahan ke-6 saya, alhamdulillah jagung manis KD88, dan ini berarti nanti di rencana di 12 ST itu saya akan melakukan yang namanya pengkocoran awal. Dosis berapa ya dia? 8 gayung ya dia? 8 gayung. Nah, ini jagoan saya namanya Hafiz. Dia suka bertani juga alhamdulillah ya. Kalau abinya ke kebun dia suka ikut-ikutan. Ya. Jadi nanti dosisnya untuk tanaman ke yang ini ya, 8 gayung pupuk Posca ditambah 5 gayung pupuk Urea ditambah NPK-nya itu 2-3 gelas untuk ukuran larutan yang 20 liter. Kalau saya biasanya pakai 2 gelas. 2 gelas gitu. Kalau mau lebih mantep lagi teman-teman boleh tambahkan air jagabe ya. Tapi untuk air jagabe ini dinotif ya. Jangan dilarutkan di larutan yang larutan apa namanya ya. Kan teman-teman kan bikin nih larutan yang 8 gayung Posca, 5 gayung Urea ditambah 2 gelas NPK 16. Nah, itu kan dilarutkan dalam air. Itu jagabenya jangan langsung dimasukkan ke situ karena terlalu dingin. Posisinya kan kalau pupuk itu kan kalau dilarutkan di air kan dingin sekali ya, hampir kayak es. Nah, nanti untuk jagabannya itu diambil aja, misalkan nih dalam satu jerigen itu jagabannya setengah gayung atau 1 gayung ya. Boleh teman-teman pakai 1 gayung, ketika nanti dilarutkan dalam jerigen yang 20 liter ya, itu jagabannya baru dimasukkan situ 1 gayung gitu kan. Nah, fungsi jagaba ini luar biasa ya. Saya sudah mempraktekkan sendiri di tanaman padi saya dan sudah saya praktekkan di tanaman jagung saya yang di lahan ketiga. Itu luar biasa. 1, mempercepat pertumbuhan, 2, mencegah patogen di tanaman, yang ketiga mempercepat fotosintesis tanaman. Itu luar biasa untuk jagaba ini ya. Jadi teman-teman boleh mempraktekkan ya, setiap kali pengkocoran ditambah air jagaba. Nah, untuk bikin air jagaba gimana sih caranya? Simple kok bikin air jagaba itu. Teman-teman tinggal kalau pagi hari itu habis subuh pagi-pagi coba ngomong sama jamaah yang ikutan subuh tuh di situ. Bu, kalau misalkan mau nanak nasi ya, nanak beras, air lerinya jangan dibuang. Itu kalau teman-teman ngumpulin ada 20 orang saja, setiap orang itu ada misalkan air lerinya 2 liter, berarti kan sudah dapat 40 liter air lerinya. Itu dikumpulin dalam satu jerigen ataupun satu ember besar. Kumpulin di situ, dibiarkan selama 1,5 bulan sampai 2 bulan. Itu nanti kalau teman-teman beruntung, teman-teman akan mendapatkan jamur keberuntungan abadi ya. Jagabanya itu tadi, yang kalau sudah jadi jamur itu udah jadi biang. Dan nanti ke depan teman-teman kalau mau bikin air jagaba lagi, tinggal teman-teman ambil jamurnya, ditaruh di tempat lain atau ember lain, tambahin lagi air lerinya ya. Itu nanti 7 hari sudah jadi jagaba lagi. Seperti itu. Simple sekali untuk bikin jagaba, tapi fungsinya sangat luar biasa. Saya sudah mempraktekannya sendiri soalnya. Jadi ini bukan kata orang atau kata siapa, tapi saya mempraktekkan sendiri dengan menggunakan air jagaba secara pertumbuhan lebih cepat, dan juga kemarin juga yang paling kelihatan sekali ya, itu pertumbuhannya banter, cepat, banter banget. Terus yang kedua itu yang kelihatan itu memang dari sisi batang itu lebih besar. Tuh. Dan ya kita harus mencari teknik lain lah ataupun cara lain selain pupuk kimia. Pupuk kimia kita sudah press agar tidak terlalu banyak, ya kita gunakan pupuk organik untuk menunjang pupuk kimia yang sudah ada. Karena di larutan jagaba ini bakterinya juga ada yang pelarut fosfat juga. Jadi kalau teman-teman menggunakan pupuk kimia mengandung fosfat, itu nanti bakteri yang di jagaba ini juga nanti bisa melarutkan fosfat tersebut. Nah, seperti itu teman-teman. Ini di lahan ke-6 ya. Saya akan spill untuk lahannya ya teman-teman. Nah, lahannya itu dari mulai lahan yang ini ke atas sampai ke ujung sini nih. Nah, ujung sini. Kalau yang paling atas ini 1, 2, 3, 4, ini baru umur 5 hari. Tapi kayak yang 1, 2, 3 di bawah ini sudah berumur 6 hari ya. Dek, minta tolong apa, Dek? Like apa? Like Dan
Iya, teman-teman mohon bantuannya untuk di like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk loncengnya dibunyikan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.